kebetulan ada. Aduh. Kalau untuk melihat mungkin pernah dari ketika umur berapa ya, 10 tahun lah mungkin. Lihat ada yang lagi duduk di atas pohon gitu, tapi yang lain nggak lihat gitu. Nggak dari mimpi, kita dari interaksi langsung gitu. Oh, bisa interaksi langsung? Kalau misal kita ngobatin kan resikonya besar. Wah, kebetulan ada. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf mengganggu. Iya, nggak apa-apa. Sampurasun. Apes. Oh, lagi apa ini? Nggak, ya lagi iseng aja latihan. Latihan, mengasahkan gitu ya? Iya. Latihan. Oh, mohon maaf ini mungkin ada beberapa teman kita atau termasuk saya sendiri ya, saya merasa penasaran gitu dengan kesehariannya atau intinya dengan diri Nok Nyimas itu penasaran bagaimana perjalanan spiritualnya gitu ya. Mungkin bisa duduk di mana ya kita ya? Boleh kita duduk ya? Enggak mengganggu ini, nggak apa-apa? Enggak, aman. Oke, siap. Di sini ya mungkin ya, duduk Ya, nggak apa-apa di situ. Di mana ya enaknya? Sebelah sana. Ini aja kali. Di sini. Boleh, enaknya di mana? Nggak apa di sini. Nah, sini aja nih, air teduh nih. Oke. Jadi emang biasa di sini atau kebetulan lagi di sini sekarang? Enggak, kebetulan lagi sini aja. Oh, lagi di sini, kebetulan lagi di sini. Tapi enggak enak ya duduknya. Di mana enaknya ya? Ini lagi sih tadi. Oh, sini aja nih. Boleh. Basah. Mungkin di sini agak enak. Siap. Iya, jadi mungkin teman-teman di YouTube juga penasaran ini sebenarnya channel ini buat apa, terus Nok itu siapa gitu kan. Mungkin Nok bisa menjelaskan sedikit banyaknya tentang perjalanan Nok sampai di sini dan tugasnya mungkin apa gitu. Ya, jadi mungkin untuk tadi channel ya, kan kita buat channel itu bersama-sama gitu. Terus intinya channel ini untuk mengedukasi menguak misteri yang ada di Singanagara. Singanagara sendiri kita ambil dari nama, bukan dari namanya, dari tempat dan dari julukan. Untuk memperdetailnya mungkin saya juga belum punya izin ya. Jadi intinya kalau untuk perjalanan spiritual, mungkin saya dari kecil emang udah bisa pernah ya melihat, intinya pernah melihat sesuatu yang gaib. Ya, maksudnya dari umur berapa kira-kira tuh? Kalau untuk melihat mungkin pernah dari ketika umur berapa ya, 10 tahun lah mungkin. 10. Iya, kalau untuk itu maksudnya dari teman-teman yang lain itu agak beda, maksudnya kan agak lain dari yang lain gitu ya. Iya, pernah waktu itu pulang ngaji gitu, lihat ada yang lagi duduk di atas pohon gitu, tapi yang lain nggak lihat gitu. Terus untuk perjalanan spiritual memang kan dari kecil udah bilang nggak bisa ngerasain, nah makin kesini makin peka. Tadinya diabaikan aja gitu, terus pas umur 16 tahun itu ya datanglah sebuah ilapat gitu. Ilapat dari mimpi atau bisikan? Enggak dari mimpi, kita dari interaksi langsung gitu. Oh, bisa interaksi langsung? Ya, insya Allah bisa. Terus kalau dari dulu kan nggak misalnya nggak dirasain, dicuekin lah, makin kesini makin bisa, terus ya makin bisa lah ngerasain itu. Iya, makin sensitif gitu ya? Iya, makin sensitif. Mungkin ada turunan atau gimana dari keluarga? Kalau dari keluarga sih saya nggak ada turunan sama sekali, itu nggak ada turunan orang dari kakek nenek atau nggak ada yang bisa gitu. Terus awal-awal saya juga kaget, kok cuma saya sendiri yang
bisa ngerasain gitu, bisa interaksi. Kan sebelumnya diabain aja gitu. Nah, makin kesini ya kita apa? Makin dalami aja gitu. Terus kemudian dapat itu ya, semacam, kan sekarang gabungnya sama Pak Kuncen Yayan ya, Iya. Pak Kuncen Oleh gitu. Itu maksudnya bisa dekat dengan leluhur di sini gimana? Dulunya kan saya juga nggak pernah tahu ya di sini makam-makamnya di mana, cuma ya tahu yang di sini doang. Tapi yang datang ke saya tuh yang di makam yang satu lagi gitu. Terus singkat ceritanya bertemu dengan Kuncen Yayan. Emang dari awal kan kita sama Kuncen Yayan ya gitu. Kebetulan dia kan tahu lah sebelum dia diangkat jadi Kuncen juga gitu. Makin lama ya biasalah, saya waktu itu tirakat lah 1 tahun sakit. Yang ngedampingnya itu Kuncen Yayan, terus ada dari keluarga dari Kuncen Oleh juga. Ya awalnya dari tahun 2021 masih awal yang proses mencari jati diri. Setelah tahu, nah kita diberi amanat lah buat sepertinya menjalankan tugas melestarikan budaya dan juga menghormat aulia yang ada di sini. Memang perjalanannya tidak mudah juga. Kadang ada kan dari sisi hal gaib juga. Ada dua sisi ya, 2 kubu. Jadi ada negatif dan ada yang positif. Jadi kita harus benar-benar bisa ngebedain mana yang negatif dan mana yang positif. Nah, itu yang datang ke Nok itu yang positif apa negatif? Positif. Yang positif. Ya, tapi yang negatif juga ada. Ada waktu itu. Cuman di istilahnya dibantu ya sama yang positif. Iya, kan waktu itu jadi kan memang badan saya juga sensitif ya. Jadi kalau misal kemana-mana tuh kadang ada yang nempel, ada yang ikut gitu. Ya sulitnya di situ doang gitu. Ya kan dulu pas pertama yang datang itu dari leluhur datang langsung saya. Jadi kayak tadi silat itu sebenarnya bisa sendiri apa ada yang menggerakkan atau gimana tuh? Saya sebenarnya nggak bisa silat sebenarnya. Tapi ya sama sekali. Lahir gitu nggak bisa ya? Nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar, nggak punya turunan orang tua yang bisa. Tapi setelah kejadian itu kok langsung bisa gitu. Titisan mungkin apa gimana ya? Iya, mungkin lebih tepatnya itu ya. Soalnya kalau misal kita belajar, yang bilang kan nggak enak juga gitu. Oh iya. Terus jadi di sini ada macam beberapa makam aulia ya? Iya. Dan di sini juga termasuk makam yang sensitif gitu. Jadi dari kampung yang agak sakral lah dulunya. Ya memang dari dulunya sering kalau misal ada orang yang ngomong gak bener, ngomong itu pasti didatangin. Sama ya mungkin nggak tahu. Iya, itulah. Jadi didatangin langsung sama beliau. Iya. Bukan sama Nok itu. Bukan, jadi pertama kali waktu itu jadi ada yang inilah mungkin jalannya mungkin itu ya. Jadi pas pertama datang ke saya itu abis nganter nikahan. Ya intinya si kiai dari sana tuh ibaratnya kalau Sunda mah moyok cenanya gitu. Jadi dia bilangnya kayak kesan menjelek-jelekan lah gitu. Nama wilayah atau? Iya, nama kampung ini gitu. Ya kesannya dia kan cuma bercanda, cuma mungkin itu jalannya. Oh, dia. Awal pertamanya tahun 2001-an atau berapa? 2020. Oh, 2020. Oh, dari situ mulai awal mulanya. Iya, soalnya kan dari itu pernah waktu itu ya ada komunikasi pernah, tapi bukan sama yang positif gitu. Pernah waktu itu, terus makin kesini ya saya juga heran kok bisa gitu. Jadi ya, tugas utama amanat dari aulia itu ke Nok itu, punya Nok Nyimas itu apa aja? Kalau mungkin tugas utama saya nggak bisa ceritain ya, soalnya mungkin hal yang lebih ke repsi gitu. Tapi intinya kita ditugasin aja buat misal menjaga makam, terus menjaga misal adat istiadatnya juga gitu, membangkitkan kembali yang sudah ada gitu. Soalnya kan makin bertambahnya zaman makin ini juga makin banyak adat istiadat yang hilang gitu. Terus kan anak muda zaman sekarang ya sulit kita untuk menemukan anak muda zaman sekarang yang masih peduli tentang hal-hal seperti ini gitu. Oh ya, ini kan kita lagi di makam gede ya? Iya. Di makam gede, makamnya yang sepuh ya? Iya.
atau apa disebutannya? Sebutannya itu. Iya, yang sepuh. Yang sepuh ya. Nah, ini di sini auranya gimana? Yang saya rasakan sih auranya sangat kuat ya. Tapi untuk kali ini mungkin agak biasanya kalau kita kesini kan datangnya agak gimana ya, sekarang kok agak tenang gitu, gak terlalu banyak bentrokan energi seperti yang di luar. Maksudnya ini kan kalau di sini mungkin tenang ya, itu kan kalau di luar sini kan itu makam umum ya. Nah, mungkin ada perbedaan ya? Ya ada perbedaannya, ya itu yang mau saya bahas. Jadi kalau misal sekarang kita kan berdiri di sini kayak ibarat di dalam ini ada portal gitu. Iya, maksudnya, jadi yang dari luar nggak masuk. Iya, maksudnya gitu. Berarti pasti beda ya auranya sini sama yang di luar ya? Beda. Di lingkungan sini gitu. Iya. Justru yang di kalau malam juga kan yang dari luar yang ganggu. Kalau di dalam kan enggak. Mungkin ada yang ini juga, ada yang misalkan ini ada sakit tiba-tiba kenok gitu, nanya atau gimana, pernah nggak? Ada, udah sering. Dari waktu itu dari sini ada pernah. Dari Banten ada, dari Subang ada. Yang jauh itu dari Subang, dari Banten ya? Yang paling jauh tuh dari Banten. Yang paling jauh. Silaturahmi ya, di sini sambil ziarah langsung. Iya. Kalau misal pengalaman buat ngobatin sih banyak, soalnya ada beda-bedanya gitu. Dari setiap penyakit itu beda-beda, beda-beda auranya, beda-beda prosesnya juga. Tapi pengalaman saya dari pas ngobatin tuh pas yang di sini di kampung ini, jadi dia tuh ini kita bukan buka privasi ya, jadi dia tuh sakitnya kayak gak bisa nelen, jadi di lehernya itu kayak ada semacam bola gitu, ya bola kayak ada duri-durinya, jadi dia nggak bisa minum, nggak masuk makanan sama sekali. Ya pertama tuh yang dipanggil tuh Wayayan dulu, terus keduanya baru saya. Pas terakhir dia mau sembuh, kan dari sini udah sembuh, pindah ke sini ke kakinya, kayak bengkak itu satu, nggak bisa digerakin. Nah singkat cerita, pas malam itu kan pas kita lagi bersihin ya, tiba-tiba ada yang nyerang gitu ke kakinya, jadi dia mau gerang kesakitan lah dia, kayak gimana ya, pas kita coba obatin, kita coba diadu gitu. Nah setelah itu sembuh. Jadi istilahnya dari sana nyerang, kita hadang gitu ya? Iya, kita lawan dari sini gitu. Oh gitu, jadi bisa ngobatin juga ya? Ya insya Allah bisa. Ya mungkin untuk di Makam Agung sendiri kan ini ibaratnya kayak sebuah pusat ya. Oh jadi makam ini pusat gitu ya, di Singanagara ini pusatnya mungkin ya, di sini. Memang kerajaannya bukan di sini, tapi ini disebutnya pusat gitu. Jadi tempat kumpulnya di sini gitu. Jadi kan dulunya kalau kita bahas sejarah, jadi di sini tuh ada dua kerajaan, yang satu di satu pemerintahan kan. Jadi yang satu di sana, yang satu di sini. Jadi ada dua raja, tapi setelah mereka bertemu, nah kerajaan itu di satu pemerintahan. Ibarat mungkin apa ya, kayak kabupaten di satu gitu. Kalau untuk yang di sini itu mungkin masih untuk aslinya atau mungkin masih privasi ya atau gimana? Kalau untuk nama aslinya mungkin di privasi dulu ya, tapi biasanya disebutnya emang ini kan dulunya peninggalan kerajaan Mataram. Jadi kan kalau bertanya-tanya kan Mataram kan di Jawa, kenapa di Sunda? Kan kalau Karuhun zaman dulu kan Mumara gitu. Jadi berjalan kemana pelana gitu. Yang harus dijelaskan juga, karena ya kalau orang awam seperti saya gitu kan, itu kan kok ada rajanya di sini, ada makamnya di sini, terus kerajaannya di mana kan kita nggak tahu gitu. Kadang-kadang kan pusing gitu kalau yang awam seperti saya gitu kan, pusing gitu. Iya benar. Nah makanya perlu juga itu, gimana itu mungkin bisa dijelaskan? Ya mungkin untuk penjelasannya gini, kalau misal Leluhur zaman dulu kan berkelana gitu. Berkelana gitu ya? Ya ke suatu tempat, makanya ada disebut makam, ada makom. Jadi kalau makom itu cuma petilasan, kalau makam itu makam aslinya. Nah kalau di sini sendiri makom atau makam? Makam, yang saya tahu makam. Dari auranya beda. Soalnya kalau misal kita ke petilasan, biasanya kalau petilasan itu tempatnya lebih
lebih apa ya, lebih beda lah alasannya, lebih beda. Jadi dari segi makan, terus dari segi bangunan juga beda. Bangunan, aura, apalagi kalau aura yang paling jelas aura. Kalau aura mungkin orang-orang tertentu yang bisa merasakan ya. Iya. Yang dari kasat mata itu dari bangunan mungkin atau apa? Yang dari dilihat mata kita ya. Yang dari orang awam seperti saya gitu kan lihatnya dari hanya itu yang sulit ngebedain itu. Kalau orang awam nyangkanya ini makam ya udah gitu. Tapi kan biasanya kalau misal petilasan atau makam misalnya disebutin tempatnya ini makom gitu. Kadang-kadang kalau makom juga untuk bangunan atau istilahnya apa itu ya, jahulnya itu kadang panjang gitu ya. Iya, beda dengan makam asli biasanya. Kalau makam asli kan biasa lumrah lah, gitu ya. Kalau makom biasanya agak panjang gitu ya. Agak gede juga. Itu bisa membedakan juga ya itu. Iya, bisa membedakan juga. Soalnya kalau kita pikir logika juga kan nggak mungkin ya, misal seperti itu. Iya, panjang gitu ya, kayak Nabi Adam. Iya. Berapa meter gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan kayaknya nggak mungkin ya, nggak orang jangkung. Iya. Ya mungkin ada lah, cuma maksudnya kayak ya nggak mungkin aja gitu. Tapi kan kalau biasanya kan sekarang lagi banyak tuh yang makam-makam palsu gitu kan. Iya. Terus kita bisa ngebedainnya, iya itu dari aura. Soalnya kalau misal kita datang ke tempat-tempat tertentu kan suka ada seorang yang menyambut kita. Atau mungkin kalau untuk pemakaman di sini itu mungkin masih di apa namanya, masih di apa ya namanya itu, masih belum dibuka gitu atau gimana itu? Yang di sini? Belum dipublikasikan atau gimana gitu? Iya belum, memang maksudnya masih dirahasiakan. Dirahasiakan. Soalnya mungkin belum waktunya juga. Oh, belum waktunya. Nah, dengan adanya channel ini, kita bisa menambah wawasan tentang sejarah yang ada di sini. Misteri-misteri yang ada di sini gitu ya. Ini memang tujuannya gitu ya. Iya benar. Kalau misalnya untuk perjalanan spiritual sih emang panjang, gitu nggak bisa kita bahas. Kayak 1 jam gitu. Ya. Tapi ya ini misal kan kalau dari segi ujian kan banyak ya, ada hinaan, ada cacian, ada yang nyebut dukun juga, segala macam itu ada. Tapi saya yakin dalam hati saya gitu bahwa ini adalah anugerah dan ini adalah amanat yang harus kita jalankan. Iya, karena nggak semua orang juga kan dapat amanah seperti ini. Iya, justru saya kalau dalam ego saya pernah mikir gini, kok misal ke saya, sedangkan saya kan bukan orang baik lah gitu. Saya nggak merasa diri saya baik gitu. Tapi yang mungkin orang berpunya juga enggak gitu ya. Itu intinya. Jadi banyak yang bilang gini kan, bukan dari kalangan keluarga kiai, kan bukan dari kalangan keluarga orang kaya, tapi anugerah gitu ya. Ya ini anugerah, saya anggap itu anugerah. Iya benar. Dan tugas yang mungkin berat juga. Karena kita kalau misal ngobatin juga kan resikonya besar. Gimana? Resikonya besar. Kalau misal kita ngobatin kan resikonya besar. Oh iya. Oke. Mungkin terima kasih, itu mungkin cukup ya gitu dulu ya untuk penjelasan tentang diri Nok Nyimas ini. Cukupkan sampai di sini aja dulu. Nanti nextnya kita lanjut, mungkin bisa kita menjelaskan, kan di sini ada beberapa makam ya. Beberapa makam, jadi kita bisa datang ke makam satu-satu, kita jelaskan, perjelas daerahnya ini, suasananya seperti ini, terus makamnya makam siapa, mungkin bisa ya. Bisa. Nanti kita akan kuak gitu ya depannya ya. Iya, terus saya stay terus di channel ini gitu. Oke, siap. Mohon dukungannya karena ini channel untuk pengetahuan dan pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Oke. Gitu aja dulu mungkin. Iya. Bisa pamit mungkin. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dan ambil positif buang negatifnya dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.